Jadi saya bilang sama Pak Mahmud, bagaimana ini? Ya terpaksa kita bersibak jalan ini. Iya, tapi katanya kita mulai dari nol lagi. Iya, karena ini juga malah tidak ada yang bisa dihitung ini karena punya orang. Nol juga itu. Ya, bahkan di bawah nol itu. Kalau kita sendiri kita mulai nol, kita bisa bikin angka 1. Kalau ini tidak bisa ini. Jadi 1 tahun Ustaz tinggal di masjid. 1 tinggal di masjid itu. Dalam posisi tidak ada istri, tidak ada anak. Ada istri. Saya sudah bawa istri itu. Bawa istri. Ya, bawa itu. Di takmir itu Ustaz ya? Di ruang takmir itu ya? Kalau di masjid ada anunya itu, ada ruangannya karena ada di sana itu setiap masjid itu ada TPA namanya itu. Oh iya. Ada di ruangan di situ di tempat itu. Nah, saya pada waktu itu banyak juga ide memang itu kalau kita tertantang seperti itu. Saya tarik Pak Mahmud tadi lah, saya itu pinjamkan rumah itu di kampung ya. Baru si santri pertamanya itu Edi itu. Pada Pak Mulis di Tarakan itu. Junaidi itu. Iya, itu santri pertama itu. Itu dari Dumai beliau itu ya? Iya, dari Dumai itu. Ketua yayasan sekarang beliau. Iya, itu tinggal di situ sama Pak Mahmud karena saya tinggal di masjid di kota itu. Pak Mahmud saja tinggal di situ. Itu saya sudah bikin kartu donatur itu, Pak. Dalam posisi belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Beberapa orang santri ya, termasuk anaknya Pak Mahmud, termasuk saya bikin. Ya tertarik juga orang karena kita sampaikan di dalam dakwah. Ya saya mengisi pengajian ibu-ibu Pertamina gampang sekali itu. Saya bikin pesantren ya, siapa yang punya bekas-bekas panci, bekas-bekas piring bisa disumbangkan, maka bukan lagi bekas ya dibelikan ya baru, malah dikasih baru. Ya begitulah. Saya bawa Sultan itu almarhum kalau saya pergi berdakwah. Saya bilang cetak memang itu kartu donatur. Nanti saya nyetaknya kayak apa sih waktu itu? Zaman itu nyetak itu kayak apa? Nyetak kartu itu? Oh ya, karena ada percetakan sudah kan. Oh sudah ada ya. Kita percetakan. Pak Sultan yang di Tanjung Pinang saya. Iya, yang almarhum sudah. Almarhum ya. Wah itu pencari dana saya. Terus mendapat lokasi itu kayak apa? Nanti dulu saya itu gampang sekali kalau kita mau balik Pak itu, karena kita sampaikan semua lewat dakwah itu. Lewat dakwah di masjid-masjid. Mau mencari tanah. Banyak yang menawarkan tanahnya itu, tapi enggak kita akan pilih-pilih semua. Dan pada akhirnya juga akan ada yang konkret. Nah kalau saya sudah selesai ceramah itu ya Pak Sultan itu mengedarkan kartu itu. Wah, ada yang nggak ngisi. Ada langsung ngasih juga. Artinya kalau ketemu kuncinya itu ya gampang sekali itu, sebenarnya kayak main-mainan aja begitu itu. Tapi kalau orang tidak tahu ya memang kayak bayangan itu kayak apa? Iya, kalau membayangkan itu, tapi kayaknya kalau kita kerja itu datang sendiri itu. Petunjuk itu ini kamu lakukan. Allah perjalankan aja. Iya. Habis itu dapat. Saya mau mencari siapa yang kira-kira punya Pak lokasi bisa dijadikan pesantren. Ya banyak lah dibawa saya jauh sekali masuk hutan. Gak bisa. Ya. Ada juga yang memanfaatkan supaya tanahnya di situ naik harganya mau dikasih kita. Tahu saja saya ya. Ada memang yang ikhlas itu kasihkan. Nah, akhirnya setelah beberapa itu pilih ya itu yang ada sekarang itu. Yang sekarang ini, yang sekarang itu. Seberapa tahun saya di Dumai? Wah lama saya di Dumai itu Pak. 7 tahun barangkali itu lama, cukup lama itu. Sambil saya itu kan dari kota itu ke lokasi itu di belakang Pertamina bolak-balik itu membonceng tukang itu karena ada kendaraannya tukang itu. Untuk bangun itu. Yang bangun itu nanti selesai batu pindah Pak Mahmud ke situ. Saya belum selesai rumah saya. Habis itu saya baru pindah. Nah sesudah selesai itu Pak Mahmud pindah ke Palembang. Ya ditinggallah saya sendiri bersama itu anak-anak muda. Berganti-ganti itu Pak Asis almarhum dulu di Bugarau itu sama-sama Akib, Ahmad MS, pernah sama si Bujangan semua. Oh ya. Pak Rafiq juga ya, Pak Rafiq itu belakangan dia terus. Banyaklah yang ke sana itu. Termasuk Pak Ra'u, Pak Zainuddin itu pernah ke sana. Oh, pernah ke sana juga beliau. Sebentar aja. Terus ini di Dumai 7 tahun, tambah anak berapa lagi di situ? Anak saya lah di Dumai itu 2. 2. Mahfud dengan Sinani itu. Oh, yang terakhir iya. Iya. Yuni ini lahir di sini, dia
pernah datang ke sini, ya melahirkan di sini. Yang 1,5 tahun itu ya. Iya. Iya. Itu bagaimana Ustadz meyakinkan istri ya, meyakinkan anak diajak tadi dari Berau, Toli-Toli, Dumai. Enggak terlalu sulit, bahkan enggak pernah diyakinkan itu. Dia jalan sendiri ya, jauh gitu. Karena memang santri saja. Iya, kalau itulah enaknya kalau santri enggak. Kalau istri mungkin itu, dia juga di dalam pikirannya itu, ikut saja apapun yang terjadi, bagaimana lagi. Tidak perlu dipahamkan lagi. Iya, enggak terlalu sulit itu. Karena memang sudah sama-sama santri saja. Ya saya kira mungkin ada juga yang sulit karena enggak bisa paham. Ya mungkin ada yang, ya itulah kalau enggak terlalu terbina ya. Iya. Ini yang saya kira mahal di situ Ustaz, karena sulit seorang keluarga kalau nggak kompak gitu ya. Kondisi juga membuat juga itu sulit ya. Perkembangan sekarang tidak seperti dulu. Ya ini kesulitan yang kita temui ini ya kita harus terima karena memang seperti itulah, seperti perkawinan ini tidak akan sesulit itu andai kata seperti cara almarhum. Ya kalau ada yang seperti menghadapi ibu-ibu yang dihadapi saja itu almarhum sudah selesai itu. Tapi kita tidak ada menghadapi seperti itu, dibiarkan saja begitu. Padahal satu kata saja itu didengar itu sudah oke. Habis dari Dumai Ustaz kemana lagi? Waktu di Dumai saya dianjurkan almarhum masih sehat itu supaya membuka di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru, Riau saja. Ya, kan Dumai itu masuk Riau juga ya. Iya. Belum berpisah itu Kepulauan Riau dengan Riau, masih istilahnya Riau Daratan. Riau Daratan. Ya, masih satu dulu itu. Belakangan kan baru dipisah itu Kepulauan Riau. Dari Pekanbaru itu Ustaz nol lagi? Dikirim Pak Rafiq. Iya. Saya datang ke saya beberapa kali itu survei ke akhirnya ngontrak rumah di Pekanbaru. Nggak cukup 1 tahun barangkali di Pekanbaru, beberapa ruko tiba-tiba sakit almarhum. Saya ditelepon Pak Hasan Ibrahim, pulang aja, kita sama-sama di sini. 97 berarti ya, 97 98. 97 98 berarti. Iya. Pulang aja ke sini. Saya pikir juga iya karena waktu itu masih sedikit tenaga kan, tidak seperti sekarang ini. Iya. Kita sama-sama di sini kan sakit Ustadz ini. Wah saya memang sudah mau pulang juga. Ya. Akhirnya pulang sini saja. Ya, pulang ke sini. Yang tinggal di sana itu ini sementara Pak Bahtiar ini dari Toli-Toli langsung ke Riau. Ganti saya dalam perjalanan itu saya ke sini. Saya kesini di jalan ya. Iya, enggak ketemu saya, tapi saya sudah kontrakan rumah, sudah ada semua itu, ada santri di situ, ada orang Flores sekampungnya Pak Mustaqim Dalam dulu namanya, siapa dulu namanya dulu itu ada santri. Usman Kaset, Usman lain. Ada kan Usman orang Flores gitu. Ada satu dulu, seangkatannya Bukhari Muslim itu. Oh iya. Ya itulah menjaga di situ. Saya tinggalkan motor satu, baru saya pulang ke sini. Terus ini kan menjelang Munas, Munas kelima Hidayatullah, itu kan mau banyak penugasan. Apa kira-kira pesan Ustadz untuk para kader terkait dengan rencana dari Dewan Pengurus Pusat ya akan merolling menugaskan kader-kader ini, apa kira-kira untuk bisa ya kalau menurut saya ini harus diberikan motivasi ya karena berat itu Pak, karena apalagi kalau merasa sudah mengajar di sini tidak mudah itu penugasan Pak. Kita itu dulu kayaknya mencari tugas Pak. Dulu mencari tugas. Senang sekali kalau ditugaskan itu. Kalau ada SK itu senang ya. Iya, kalau kita juga tidak bayangkan apa yang terjadi di sana, tapi senang sih tugas itu. Padahal mungkin saja banyak sekali kesusahannya, banyak sekali kesulitannya. Tidak pernah membayangkan enaknya itu, tapi luar biasa itu anunya, spiritnya. Kenapa ada senang itu saja? Tidak tahu lah, mungkin karena ibarat orang
belajar silat itu mau ditandangkan ke gelanggang itu, wah ini mau uji coba, uji ketaatan, uji jihad ya. Jadi saya itu tidak berani mengatakan bahwa ini ketaatan, ini keyakinan. Kalau saya belum ada keyakinan kayaknya. Apa ya mau saja itu karena mau aja karena senang aja kali saya iya semangat. Tapi kalau sudah senang itu kan di atasnya taat sebenarnya iya artinya tapi itu kan kalau taat karena senang itu bukan taat namanya. Ya kalau taat senang saja begitu ya. Tapi ternyata kemudian saya pernah di misi almarhum itu, katanya waktu ke Sumatera karena yang mau itu memberitahukan bahwa target saya begini ya, supaya kalian punya pengalaman itu di daerah ya. Jadi memupuk jati diri itu sehingga nanti satu saat itu ditampilkan. Jadi itu yang dibocorkan almarhum itu. Artinya jangan sampai kita salah pahami itu. Bisa saja terjadi itu seperti itu. Ada yang salah paham ya, almarhum kan lihat semua itu bahwa ini pesantren kan sudah jadi perhatian, jadi dari mana-mana ya rezeki termasuk itu dari mana-mana. Pada saat kondisi seperti itu kalian itu dilempar ke daerah, bisa terjadi anggapan bahwa wah kita ini disingkirkan setelah mau nikmati nanya kan. Jadi dia sampaikan seperti itu. Dan terbukti saja Ustadz kalau enggak pernah tugas mungkin susah juga untuk ngomong kan. Dan hafal betul itu kan karena kita alami Pak. Bukan didoktrin, kita alami. Jadi enggak ada teorinya Pak. Enggak ada teorinya untuk penugasan, enggak ada teorinya. Enggak ada teorinya. Ya sama lah dengan menjodohkan orang itu, enggak ada teorinya itu. Enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya. Jadi untuk penugasan nanti ini harus banyak motivasi saja. Harus diberikan pencerahan itu anak-anak itu bahwa ini luar biasa ini. Artinya kan di zaman sahabat seperti itu juga Pak ya. Artinya tidak ada istilah tawar menawar. Kan aneh kalau kita sekarang ini mau ke sana, nanti dulu saya pernah tanya itu, saya mau ke tulis sana, kalau bisa yang lain dulu Ustaz. Aduh, kalau zaman itu nggak ada yang begitu Ustaz ya. Kalau dikasih itu kayak kita tidak akan pernah membayangkan itu akan bicara dengan seenak itu kayak teman saja dengan bupati. Tidak pernah di sini mana-mana. Tiba-tiba kita di sana jadi seperti itu. Istilahnya almarhum jadi teman berpikir bupati. Itu karena buat dari ketaatan itu saja tugas. Jadi temannya itulah termasuk yang sudah senior juga sekarang ini. Saya bilang kalau begini dia enggak semangat saja kita ngomong ini kalau begini. Ya, mestinya ini kan enggak ada masa bilang yang lain aja dulu, ada kesempatan. Ini padahal kesempatan ketika kesempatan. Kalau doktrin atau motivasi Ustadz Abdul Said waktu itu apa sih untuk masalah taat tugas itu? Ya itu saja itu taat sih, tapi kan belum tentu kita taat, tapi ya taatlah menerima perintah itu. Tapi apakah betul-betul karena satu ketaatan yang hakiki itu kita tidak tahu kan masing-masing itu. Yang jelas tidak ada yang menolak itu, bahkan belum keluar SK dia sudah siap berangkat itu. Sudah mau terbang gitu. Iya. Tapi kalau orang mau melihat realita itu seperti, ambillah contoh seperti Hasan itu ya, tukang itu yang di Timika itu. Iya Pak Hasan. Ya. Apa kerjanya di sini itu Pak? Saya juga tidak tahu apa sekolahnya itu, tapi dia bisa jadi ketua yayasan di sana itu. Kok bisa itu? Dan beberapa teman-teman seperti itu. Ketika di Gunung Tembak tidak direken, ada tukang tuh Pak. Tukang, tapi ketika ditugaskan bisa jadi kepala sekolah, jadi ketua yayasan. Bisa jadi ketua yayasan. Tidak pernah dia bayangkan itu. Bisa dan bisa memberi kesambutan kalau diberi kesempatan. Di sini aja jangan kata sambutan, ikut saja rapat enggak. Jadi kalau orang melihat itu ada yang tidak bisa dipelajari di situ Pak. Ya. Kayak Ustaz sepakat ya bahwa memang pengkaderan terbaik itu adalah penugasan gitu. Ya salah satu bentuk pengkaderan itu. Ya banyak kan itu jenjang pengkaderan itu.
Ya, termasuklah yang paling itu ya penugasan apa saja. Bukan cuma pengurusan daerah, tapi yang paling terasa itu karena ceritanya ini tuh menumbuhkan itu jiwa kepemimpinan itu paling enak itu, jadi ya, membuka cabang sendiri itu dari nol gitu ya. Dari nol itu banyak sekali. Jadi pikiran kita itu betul-betul ibarat tersekat itu, terbuka semua itu, semua dipikirkan. Bukan saja cuma bagaimana mencari makan, ya bagaimana mencari santi, macam-macam itu di dalam itu, semua bertumpu itu. dipikirkan. Iya, ya. Bagaimana menghubungi pejabat? Bagaimana mencari materi dakwah, macam-macam itu, dan itu luar biasa itu potensi itu Pak, tergali itu dengan keterpaksaan kan. Terpaksa positif Iya. Termasuk ibadah, doa juga maksimal saja. Ya apalagi itu. Dan itulah juga yang sangat membantu sekali. Katanya kalau tidak ibadah ini hancur kita ini, sendiri mau minta bantuan kepada siapa? Ini jauh. Jadi dari situ ketergantungan dengan Allah itu kuat saja. Iya. Luar biasa itu. Terakhir saya mau tanya ini rahasianya. Ustadz, sejak saya kenal di sini itu, kalau ngisi taklim, tausiah itu nggak pernah lepas dari namanya sholat berjamaah, sholat lail sampai sekarang. Ya memang itu kan doktrinnya almarhum itu, dan kita rasakan itu manfaatnya itu. Jadi bukan cerita, ya kita betul-betul menyesal itu. Waduh, itu yang saya pertanyakan itu, apakah kita pernah menyesal kalau tidak tinggalkan itu? Katakanlah salat lail itu. Kalau tidak pernah menyesal berarti belum itu Pak. Sama dengan kehilangan sesuatu barang benda ya. Apakah kita merasa kehilangan atau tidak? Itu kalau kita tidak merasa berarti kita tidak anggap, tidak nilai hargai barang itu. Berarti sholat, kalau nggak menyesal sholat lail berarti menganggap sholat lail itu tidak berharga itu. Berharga itu. Dan saya dan banyak sekali Pak. Saya pernah juga diberitahu almarhum itu memanfaatkan momentum di dalam sujud atau dalam salat lail itu. Ada sesuatu yang kita dapatkan lewat itu, dan itu ya kita juga pernah rasakan itu, tapi tidak selamanya itu ada Pak. Pengalaman spiritual ya artinya ada sesuatu kerumitan yang kita hadapi itu Pak, dan itu terjawab dengan ilham, ya katakanlah ilham itu di dalam salat lail itu. Allah ngasih makhraj ya. Mahal sekali itu Pak, mahal sekali. Dan itu nikmat sekali saja. Ya begitulah anunya, artinya tidak bisa dibahasakan lah itu ya. Karena itu memang pemberian Tuhan, dan mungkin tidak semua orang, dan tidak selamanya, katakanlah semua orang yang tekun salat lail itu, tapi tidak selamanya ada itu Pak. Kadang-kadang saja itu ada, dan kita pasti, terutama kalau kita bertugas seperti itu, pasti menghadapi kesulitan. Kalau sholat berjamaah, Ustadz kan juga kayaknya sebelum sholat sudah berangkat itu ya. Harga mati itu Pak. Harga mati. Nah, itu memang harga mati itu, karena ya begitulah didikan pertama. Makanya saya sering bilang, kalian ini di pesantren ini luar biasa kalau mau direnungi, bersyukur, karena saya banyak menemukan berinteraksi dengan banyak ulama itu, ulama dia, tapi dia tidak dididik dalam satu pesantren, pun tidak ketat menjaga itu. Jadi di rumahnya, masjid di depannya itu dia tidak pergi salat itu para ulama besar ini Pak, karena memang tidak dididik. Jadi bukan teori itu. Jangan disangka karena rajin salat jamaah karena baca dalil. Enggak, itu kalau tidak dibiasakan, biar tidak tahu dalil itu, tidak tahu ayat, tidak tahu hadis, tapi dikondisikan begitu, ya pasti. Itu yang Hidayatullah lakukan ya Ustaz ya, dari dulu sampai sekarang, mengkondisikan untuk. Iya, kalau ya makanya itu ya biasa saya merenungi itu, kayak apa itu. Kita bukan cuma pengurus ya. Iya. Itu saya jadikan contoh itu Haji Saleh itu. Saya Saleh Bayan ya. Iya. Itu orang tua itu mau berdiri saja dari duduk di kursi itu mau jatuh itu.
Ya mau naik ke masjid itu mau jatuh susah. Saya pikir jangan-jangan dia lebih baik saya mati pergi ke masjid daripada mati di tempat tidur. Iya. Dan itu wah luar biasa itu kalau ada tekad seperti itu. Beliau sebenarnya sempat menangis ya waktu saya umumkan waktu corona kemarin. Iya. Kayak untuk umur 80 ke atas belum boleh ke masjid. Menangis beliau di bawah. Iya, karena mungkin ada tekadnya itu. Kenapa dilarang katanya? Iya, mestinya memberitahukannya bahasanya bukan begitu. Mungkin bahasa saya salah. Salahnya bahasanya. Iya. Sama aja itu nilainya kayak. Ya, sama di rumah sama ya di rumah saya kalau orang seperti ini sama nilainya. Karena saya yakin dia punya tekad itu. Ya biarlah saya jatuh mati di jalan karena pergi salat daripada saya di rumah tidur mati di rumah. Wah itu luar biasa kalau ada tekad seperti itu. Yang luar biasa. Dan ini harus dimiliki oleh semua. Iya. Ya. Saya itu kalau tidak ke masjid gelisah betul saya Pak. Karena ya walaupun sebenarnya ada alasan untuk tidak ke masjid saja sakit apa tapi ya kalau nanti tidak bisa betul baru tidak bisa. Kalau saya datang lagi orangnya itu baik itu kalau takut gitu kalau di rumah itu mati begini. Padahal sebenarnya kita saja punya anggapan itu ya mungkin Tuhan lain juga penilaiannya kan. Iya. Ya Seth, terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya. Semoga menjadi motivasi bagi kami dan itu diharapkan untuk generasi muda ke depan. Dan ini mahal sekali Seth, baru banyak yang baru saya dengar ini. Ya digali lah dari teman-teman itu banyak. Ini bapak-bapak ini mungkin akan terbuka itu kalau digali. Kalau dibiarkan begitu ngomong sendiri dah. Iya. Dipancing lah begitu dirangsang supaya karena pasti ada pengalaman berharga di kalangan mereka. Sekonyol-konyolnya Pak Hasan Suraji itu. Ya. Yusuf Suraji. Yusuf Suraji itu pasti ada mutiara itu Pak. Insya Allah beliau mau ke sini juga. Ada satu yang saya ingat sampai sekarang itu. Ada dulu kepala bandara, saya tidak tahu siapa namanya. Angkasa Pura ya teh. Angkasa Pura di Angkasa Pura. Iya, kepala Angkasa Pura. Kita ada acara apa di rumahnya itu, sebelah saya diundang ceramah. Bertiga saya di situ, sebelah saya kebetulan dari Toli-Toli ikut ke sana dan bapak itu ngomong begini. Saya kagum itu sama Yusuf Suraji, rupanya dia rutin mengisi sana. Iya. Kayaknya betul-betul kita merasa tergiring. Ya. Jadi ceramah yang bersambung itu terasa dia digiring kepada satu titik itu. Padahal coba dengarkan ceramahnya Pak Suraji. Ngaruh betul itu. Nggak tahu ujung pangkalnya itu. Tapi menurut orang lain. Iya, menurut orang lain itu dia kan akumulasi itu ceramah pertama sampai terus ini kayaknya kita digiring itu Pak. Nggak coba sama congok sini nggak, tapi terasa itu terprogram meskipun Pak Yusuf Suraji sendiri nggak sadar itu. Tapi karena dia copy paste saja itu. Itulah katanya mungkin karena Allah menyetel pendengarannya orang. Ya, dan dia juga disetel mulutnya oleh Tuhan itu dengan keikhlasannya seperti itu. Kalau dari segi membaca ayat saja almarhum mengatakan kayak berasa Sanskerta. Tapi luar biasa itu, artinya begitu itu, tapi ada mutiara itu Pak. Jangan dilihat negatif. Faktor keikhlasan itu ya salah satu di antaranya dan terutama itu. Artinya di situ ada unsur ketaatan juga dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita ini merasa terlalu inferior ya, karena ada sesuatu yang ya syukur juga kita tidak sadar itu sehingga kita tidak bangga-banggakan itu. Ya, ada kadang orang nyikapi tugas kan minder, enggak pede, enggak percaya diri, takut, itu gimana sih itu? Iya, ya wajar saja manusiawi kan. Iya manusiawi. Tapi untuk melawannya itu bagaimana melawannya? Ya sebenarnya tidak perlu juga dilawan, dicarikan saja solusinya itu karena biarkan saja itu manusiawi itu. Kalau ya saya sendiri Pak kalau ada acara-acara bergengsi masih kurang pede itu. Ya wajar saja itu. Atau itu hal yang manusiawi. Ya manusiawi itu. Karena kita juga mengukur kapasitas kita ya Anda. Makanya saya dalam hati saya bilang ini anak-anak
yang terutama dari Madinah ini kalau dipoles sedikit luar biasa ini. Kalau ini betul-betul dipoles ini anak-anak ini. Dipoles idealisme iya, saja. Idealisme ini ditumbuhkan, ya luar biasa. Iya Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin Ustaz mau koilu lah kita mundur dari kami. Mohon maaf. Ya, saya terima kasih banyak Pak. Saya sama-sama. Desain ini mungkin enggak terakhir saja, kapan-kapan kami undang lagi. Iya, saya pingin juga seperti itu. Cuma saya itu ya anak-anak ini selalu minta, waduh saya mau pergi lagi karena penyakit saya ini Pak, tekanan darah tinggi saya. Kalau datang itu di masjid itu pusing. Tapi saya tahan saja itu. Asam urat saja. Asam urat ada juga. Wah itu sewaktu-waktu datang. Kalau datang itu langsung menyerang, tidak kekeruan itu kan langsung tidak bisa berdiri. Yalah, semoga Ustadz sehat. Ya, amin. Dan bisa berbagi kepada kita semuanya. Siap. Jadi kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.